Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelahiran Rasulullah dan keberkahan beliau sallallahu alaihi wasallam selama masa persusuan. Setelah ditinggal wafat Abdullah, Aminah menjalani masa-masa penantian akan kelahiran putranya dengan ditemani Ummu Aiman. Abdullah wafat 2 bulan sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari, di hari Senin, tanggal 9 atau 12 Rabiul Awal, di tahun saat terjadinya tragedi penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah, lahirlah seorang bayi laki-laki di kota Mekkah, di tengah kabilah besar Bani Hashim. Bayi laki-laki tersebut lahir dari rahim Aminah, istri Abdullah sekaligus menantu dari pemimpin kaum Quraisy pada saat itu, yaitu Abdul Muttalib. Setelah melahirkan, Aminah mengirim utusan untuk menyampaikan kabar kepada Abdul Muttalib bahwasannya cucunya telah lahir. Mendengar kabar gembira ini, Abdul Muttalib pun langsung datang dengan sukacita dan menggendong cucunya tersebut menuju ke Ka'bah untuk berdoa dan bersyukur kepada Allah. Sang kakek lantas menamai cucunya dengan nama Muhammad, nama yang sebenarnya tidak populer ketika itu di kalangan bangsa Arab. Abdul Muttalib pula yang menghitan beliau pada hari ke-7 kelahirannya, sebagaimana tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Dan kala itu berlaku pula sebuah tradisi di mana orang-orang Quraisy yang tinggal di kota mencari para wanita yang berasal dari pedalaman untuk menyusui bayi-bayi mereka. Tujuannya adalah untuk menjauhkan bayi-bayi yang baru dilahirkan dari tersebarnya penyakit iklim perkotaan, dan juga sebagai latihan bagi anak-anak mereka sehingga kelak menjadi anak yang kuat sekaligus mahir berbahasa Arab. Pun demikian dengan Abdul Muttalib. Dia berusaha mencari wanita yang dapat menyusui Muhammad kecil. Akhirnya, sang kakek mendapatkan wanita yang mau menyusui cucunya tersebut. Namanya adalah Halimah binti Abu Zu'aib dan lebih terkenal dengan panggilan Halimah As-Sa'diyah. Pertemuan dan kebersamaan dengan Muhammad kecil langsung membawa keberuntungan sekaligus keberkahan bagi Halimah. Dia pun mengisahkan sendiri secara detail kejadian-kejadian yang dialaminya selama bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halimah berkisah, suatu ketika aku bersama suami dan bayiku yang masih kecil pergi bersama rombongan para wanita lain untuk mencari bayi-bayi yang akan disusui. Aku pergi dengan mengendarai seekor keledai betina berwarna putih kehijauan beserta seekor unta yang sudah tua. Demi Allah, tidak setetes pun susu yang dihasilkannya. Kami juga tidak bisa melewati malam dengan tidur pulas lantaran bayi kami yang terus menangis kelaparan, sedangkan air susuku tidak mencukupi. Akan tetapi, kami selalu berharap akan datangnya pertolongan dan jalan keluar. Situasi ini pun semakin menyedihkan karena keledai yang aku tunggangi tidak kuat lagi meneruskan perjalanan. Dan pada akhirnya, sampai juga kami di kota Mekkah untuk mencari bayi-bayi yang akan disusui tersebut. Dari rombongan kami, tidak ada seorang pun wanita yang mau menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka tahu kondisi beliau yang yatim. Kami berpikir, apa yang bisa diberikan oleh ibu dan kakeknya buat kami? Kami semua menolaknya karena hal itu. Karena bagaimanapun juga, tujuan kami adalah mengharapkan imbalan materi dari orang tua si bayi tersebut. Akhirnya, semua wanita yang bersamaku mendapatkan bayi susuan kecuali aku. Tatkala mau pulang, aku berkata kepada suamiku, "Demi Allah, aku tidak sudi pulang bersama teman-temanku tanpa membawa bayi susuan. Demi Allah, aku akan pergi ke rumah bayi yatim itu
dan akan mengambilnya sebagai bayi susuanku. Lalu suamiku berkata, tidak mengapa bila kamu melakukan hal itu. Semoga Allah menjadikan kehadirannya sebagai suatu keberkahan. Akhirnya aku mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam dan membawanya serta bersamaku. Setelah itu aku kembali dengan membawanya menuju tungganganku. Lalu kubaringkan di pangkuanku. Itulah waktu pertama kali aku menyusuinya. Bayi kecil itu terus menyusu hingga kenyang, dilanjutkan oleh bayiku hingga kenyang pula. Kemudian keduanya tertidur dengan lelap, padahal sebelumnya bayi kami menangis terus-menerus. Di saat yang sama, suamiku memeriksa unta tua milik kami dan keajaiban pun terjadi. Kantong susu untanya ternyata sudah terisi. Lalu dia memerahnya untuk diminum. Kami pun minum susu unta tersebut hingga kenyang, dan malam itu kami bisa tidur dengan lelap. Sungguh, itulah malam terindah bagi kami. Pada pagi harinya, suamiku berkata kepadaku, demi Allah, tahukah kamu wahai Halimah, kamu telah mengambil manusia yang diberkahi. Aku menjawab, demi Allah, aku berharap demikian. Kemudian kami pergi lagi. Aku menunggangi keledai betinaku dan membawa serta beliau di atasnya. Demi Allah, keledai betinaku tersebut sanggup menempuh perjalanan yang tidak sanggup dilakukan oleh unta-unta merah milik wanita dari selainku. Dengan penuh keheranan, mereka berkata kepadaku, wahai putri Abu Zu'aib, ada apa denganmu? Kasihanilah kami. Bukankah keledai ini yang dulu kamu tunggangi ketika pergi? Aku menjawab, demi Allah, inilah keledai yang dulu itu. Mereka pun menimpali, demi Allah, pasti ada sesuatu pada keledai ini. Sampailah kami di tempat tinggal kami dengan mendahului rombongan yang lain. Inilah perkampungan bagi kabilah kami, kabilah Bani Sa'ad. Sepanjang pengetahuanku, tidak ada bumi Allah yang lebih tandus darinya. Akan tetapi, sejak kami pulang dengan membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kambingku tampak dalam keadaan kenyang dan air susunya banyak. Hal ini tentu sangat mengherankan, karena kambing-kambing milik selainku tidak didapatkan darinya susu setetes pun. Kejadian ini membuat kaumku yang bermukim berkata kepada para penggembala mereka, celakalah kalian, pergilah, ikuti kemana saja penggembala kambing putri Abu Zu'aib menggembalakan kambingnya. Dan benar, para penggembala mereka mengikuti kemana penggembala kami pergi. Meskipun demikian, kambing-kambing mereka tetap kelaparan dan tidak mengeluarkan air susu setetes pun. Sedangkan kambingku selalu kenyang dan banyak air susunya. Demikianlah kami selalu mendapatkan tambahan nikmat dan kebaikan dari Allah hingga tak terasa 2 tahun pun berlalu dan tiba waktuku untuk menyapihnya. Muhammad kecil, tumbuh dan berkembang tidak seperti kebanyakan anak-anak sebayanya. Sebab sebelum mencapai usia 2 tahun, dia sudah tumbuh dengan postur tubuh yang kuat. Halimah menutup kisahnya dengan berkata, akhirnya kami mengunjungi ibunya sambil meminta dia membiarkan anak ini bersamaku lagi hingga dia besar. Aku beralasan kepada ibunya, hal ini dilakukan sebab aku khawatir dia terserang penyakit menular yang biasanya menjangkiti kota Mekah. Aku terus memelas kepada ibunya hingga dia bersedia mengembalikannya untuk tinggal bersama kami lagi. Demikianlah kisah yang disampaikan langsung oleh Halimah As-Sa'diyah. Sebuah kisah sekaligus kesaksian bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membawa keberkahan dan kebaikan bahkan sejak beliau masih bayi. Dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tinggal di perkampungan kabilah Bani Sa'ad hingga terjadinya peristiwa
dibelahnya dada beliau ketika berusia 4 atau 5 tahun oleh malaikat Jibril.